Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Puji syukur kita pada malam hari ini boleh bersekutu dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Tentu suasana yang sangat bahagia, manakala kita bersama-sama dalam keluarga senantiasa boleh menghampiri firman Allah. Dan di situ kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, kita bersama-sama akan dituntun melalui firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan tema di sini menderita sebagai orang Kristen. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan agar kita mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami selaku anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di pada suasana yang sungguh-sungguh tidak mengenakan bagi kami semua, kami tetap datang kepada Allah di dalam ibadah seperti yang tidak kami lakukan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kami anak-anak-Mu sungguh merasa khawatir dan cemas dalam kehidupan kami. Karena kami merasa bahwa hidup kami tidak berguna. Namun demikian kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendapatkan pencerahan, kekuatan, dan juga tidak akan khawatir lagi. Terima kasih Bapa di surga pada kesempatan yang baik malam hari ini kami hendak membaca firman-Mu. Untuk itu terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, biar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang kami baca pada saat ini, sehingga hidup kami boleh tertuntun melalui firman Tuhan yang hendak kami baca pada saat ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka kitab suci. Kita akan membaca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Akan kita bacakan untuk kita sekalian. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu didesta karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan. Tentu kita yang berbahagia, manakala kita dalam hidup kita hari lepas hari, selalu menghampiri firman Tuhan dan membaca setelah merenungkan, dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita merasakan bahwa sudah 2 bulan lebih pada saat ini kita sudah di bagian dari anak-anak Kristus, anak yang senantiasa boleh menjadi bagian dari orang-orang yang setia di dalam kehidupan. Namun kita pada saat ini selalu melakukan ibadah, tidak bisa di gereja tapi di dalam rumah kita masing-masing. Namun demikian mudah-mudahan Tuhan berkenan sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat saling menatap muka, bertemu dengan sukacita, beribadah di rumah Tuhan, yaitu dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kutip firman Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Orang percaya dalam 1 Petrus ini adalah mereka yang sudah menerima Tuhan
Yesus Kristus dalam kehidupan mereka hari lepas hari juga sudah menerima secara pribadi dengan baik. Dan Rasul Petrus mengajak kepada orang percaya untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam penderitaannya yang telah dilakukan pada saat itu. Penderitaan orang percaya adalah fakta bahwa penderitaan tidak bisa dipisahkan daripada kekristenan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tak ada seorang manusia pun di dunia ini, apalagi kita sekalian, yang mau menderita dalam perjalanan hidupnya. Yang diinginkan dan diimpikan oleh kita sekalian sebagai manusia biasa ini, tentu kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Rasul Petrus juga menasihati agar setiap orang percaya atau pengikut Kristus, atau yang sering disebut sebagai bagian dari orang Kristen, tidak menjadi malu jika ia menderita. Kata menderita di sini dimaksudkan dalam ayat nas ini adalah menderita karena nama Kristus. Karena mempertahankan kepercayaan iman kepada Kristus, seorang rela dikucilkan, baik dalam keluarga, persahabatan maupun juga dalam lingkungan. Dijauhi teman-teman kita yang sangat kita kasihi. Bahkan suatu ketika kita diperlakukan yang tidak adil di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita. Tetapi firman Tuhan memperingatkan kita agar jangan menderita karena dosa, melainkan kebenaran. Ada tertulis dalam firman Allah, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Kata aniaya di sini hampir selalu berkaitan dengan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus bicara tentang penderitaan. Pada umumnya pikiran langsung tertuju kepada penderitaan secara fisik. Karena kita disiksa, dan di situ kita merasa menderita yang luar biasa dalam hidup ini. Itu tidak salah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Namun sebenarnya ada dua hal dalam makna aniaya, penderitaan itu. Sebagai bagian dari orang Kristen yang dialami pada saat ini. Orang-orang yang beribadah kepada Allah sering merasa menderita oleh karena teraniaya dalam hidup mereka. Dua hal aniaya ini adalah yang pertama, penderitaan karena dianiaya secara fisik, seperti yang dialami oleh para martir pada saat itu. Bahkan mereka harus kehilangan nyawanya. Sebagai contoh, seperti yang dialami oleh Stefanus, yang mati karena dilempari batu karena imannya kepada Kristus pada saat itu. Ini nyata bahwa suatu ketika dirasakan oleh kita sekalian. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para nabi pada saat itu sungguh luar biasa. Penderitaan yang kita alami pada saat itu tentu tidak sebanding dengan apa yang dia dialami. Apalagi Tuhan Yesus pada saat itu juga para rasul-rasulnya pada saat itu. Kemudian yang kedua, penderitaan menolak kenikmatan dalam dosa. Saat seorang bergumul dengan nafsu dosa di dalam tubuhnya, atau di saat menolak tawaran kenikmatan dosa, saat itu pula ia menangis dan berduka cita. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang memang sudah dalam hidup mereka selalu tergantung kepada situasi-situasi yang sangat menyenangkan, sehingga suatu ketika itu diajak untuk meninggalkan kegiatan yang seperti itu, maka di situ mereka merasa menderita, menangis. Sangat sulit untuk meninggalkan dalam hal itu. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada solusi di balik penderitaan kita, baik sebagai pengikut Kristus maupun menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, melalui firman-Nya ada petunjuk. Begitu juga ada ajaran yang disampaikan oleh Juru Selamat kita Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan membaca Alkitab, mendengar khotbah-khotbah seperti saat ini. Kemudian kita juga mendengar pencerahan khotbah dari para pendeta, dari para pastor. Di situ pula kita akan mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa dalam hidup ini. Inilah yang akan menjadi penghiburan bagi kita sekalian.
jiwa dan raga kita, manakala kita selalu menghampiri firman Allah, mendengarkan pencerahan daripada firman Tuhan itu yang disampaikan oleh para gembala. Di situ pula kita akan mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, melalui Roh Kudusnya, pada saat pikiran kita menjadi buntu dalam kehidupan ini, atau semua kata-kata, perbuatan yang kita lakukan sudah tidak berguna lagi. Begitu juga dalam menghadapi situasi saat ini. Pandemi COVID-19 yang justru membuat kita sekalian dalam pikiran kita terhantui oleh situasi yang tidak menentu itu. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Kemudian kita sudah tidak punya harapan lagi dalam kehidupan ini. Pasrah segala sesuatu yang terjadi. Pada saat itulah Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saya bagian daripada itu. Kemudian kita akan mendengar bisikan daripada Roh itu, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Kemudian yang ketiga, sumber penghiburan yang sejati adalah Allah sendiri. Suatu ketika ada ungkapan, tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan seorang penyakit A, penyakit B. Namun kita harus percaya bahwa ada satu Allah yang sanggup menghibur segala penderitaan dan beri obat yang mujarab bagi kita sekalian. Sekali lagi, hanya Allah yang menghibur Bapak, Ibu, dan saya dan saudara sekalian di dalam segala penderitaan yang kita alami. Bapak, Ibu, saya dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini mungkin kita kecewa, kita putus asa, karena keberadaan kita tidak dihargai, tidak berguna. Kita sangat merasakan duka cita yang dalam-dalam hati kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita merasa dikucilkan dalam hubungan kita sehari-hari, dalam komunitas kita dengan saudara kita. Itulah yang terjadi, yang sering dirasakan oleh bagian daripada umat Kristen. Tetapi Bapak, Ibu, yang dikasih dalam Tuhan, percayalah bahwa semua penderitaan itu memang diizinkan oleh Allah, agar hanya Allah lah yang dapat menghibur kita. Dan rencana Tuhan kepada orang-orang percaya yang dikasihinya itu, suatu saat nanti kita akan menjadi sebuah sarana Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi orang lain. Bapak, Ibu, yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada akhir dari perenungan kita malam hari ini, kita berharap bahwa penghiburan yang sempurna ketika kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu yang menjadi pengharapan setiap orang yang percaya pada Kristus. Apapun penderitaan yang kita alami saat ini, tidak menjadi penghalang, tidak menjadi patah semangat, tetapi kita justru semangat juang kita lebih tinggi, karena kita akan mendapatkan bagian terbaik bersama dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan dari renungan kita pada malam hari ini, yang pertama, kita harus yakin dan sungguh-sungguh percaya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ banyak sukacita, banyak kebahagiaan, dan kita tahu bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kamu lagi, Bapak, Ibu, di janji Tuhan yang disampaikan pada kita sekalian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh Allah ada pada Bapak, Ibu, dan saya, kita semua. Oleh karena itu hidup kita saat ini tidak sendiri, tetapi hidup kita saat ini adalah bersama-sama dengan roh Allah. Artinya bersama-sama dengan Allah, sehingga kita tidak akan merasa khawatir, merasa takut, merasa ragu-ragu, tapi kita akan selalu semangat menjalani kehidupan ini
sehingga kita akan selalu bahwa harapan yang luar biasa yang datang daripada Allah itu suatu ketika nanti akan kita nikmati secara bersama-sama bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Demikian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini. Situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, janganlah itu menjadi kita gentar, tetapi justru kita semangat juang. Di dalam rumah, kita istirahat, membaca firman Allah, merenungkan, menghayati. Luar biasa. Situasi yang terjadi menakutkan, tetapi justru kita bersama-sama bisa membangun relasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di situ pula kita akan mendapatkan kekuatan iman kita, pencerahan, penghiburan. Sehingga kita bersama dengan Tuhan mudah-mudahan akan terhindar dari apa yang terjadi pada saat ini. Dan kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempercayakan segala hidup kita ini hanya ke dalam tangan kasih Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kami ajak untuk berdoa menyikapi dari renungan kita pada malam hari ini. Bapa Surgawi, Allah sumber penghiburan dan sumber segala kebaikan, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini, firman-Mu sudah memberikan bagi kami sekalian kekuatan, pencerahan bagi kami. Janji Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa yang maha baik, di saat kami datang dalam kondisi yang tidak menentu, di saat pada saat ini pandemi COVID-19 yang menghantui kami, yang kami rasakan berkepanjangan ini, Engkau telah memberikan kepada kami kemampuan melalui firman-Mu yang sudah kami baca renungkan pada malam hari ini. Untuk tiap Bapa seluruh jemaat kami GKP, Jemaat Turut Jambi, biarlah dapat merasakan bahwa kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir, kami tidak kecewa, tetapi kami tetap semangat akan menjalani hidup di dunia ini bersama dengan Dikau. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang sungguh baik, sungguh menguasai hidup kami. Dan di situ pula yang akan menghantarkan kami ke dalam kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Ampuni Bapa kesalahan dosa kami, dan dalam situasi apapun kami sering merasa kecewa, sering merasa takut dan khawatir. Kami tidak melihat begitu besar kasih Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa itu, yang selalu ada dalam kami, selalu ada dalam umat-Mu yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang mendengar pada malam hari ini akan sungguh-sungguh kami hayati, akan sungguh-sungguh menjadi kekuatan pencerahan bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bahwa yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami akan mendapatkan sukacita keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.